enak. Pengen orang pada ikut makan. Nasi goreng ini enak loh. Nah, sedekah tuh kayak gitu. Saya udah makan sedekah nih, udah ngelaksuin sedekah, udah ngelaksanain, udah make ilmu sedekah. Saya udah makan sedekah nih. Saya udah makan sedekah nih. Saya udah makan sedekah nih, udah ngelaksuin sedekah, udah ngelaksanain, udah make ilmu sedekah. Pengen itu. Yang miskin pada kaya, yang kurang pada cukup, yang belum menikah, yang belum punya anak. Tidak kurang dari berapa kepolisian saya dilaporkan. Dan semuanya alhamdulillah SP3. Tanpa saya memakai kekuatan siapapun. Saya datang BAP, apa segala macam. Nah itu memang nggak pernah dilihat, karena setiap menang, saya nggak pernah press conference. Nah di sini teman-teman kita bisa lihat di Solo Post juga, dilaporkan ke polisi, Yusuf Mansur kembalikan uang Ustadz di Medan. Medan teman-teman ya, teman-teman. Saya sebenarnya ada beberapa data video-video kayak gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita mau reaction video dan juga apa ya, semacam bukan bantahan sih sebenarnya, lebih pada memberikan data yang memang sebenarnya data itu juga terbuka gitu. Ya teman-teman, kita mau lihat video pertama ya. Di sini ada video tentang Yusuf Mansur yang diwawancara. Ya pokoknya di media itulah. Kita lihat dulu. Kenapa saya reaction ini? Karena ya ini sangat berkaitan dengan sesuatu yang sudah saya pelajari dan saya juga upload juga di media ya, di YouTube terutama. Oke, kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk, check it out. Dan berujung pada milestone. Udah berhasil sebenarnya secara gerakan ya. Ini udah lahir perusahaan aset manajemen punya umat, sementara ini satu-satunya syariah. Sedangkan kita tahu yang Petren itu, Petren Asset Management. Petren ada dua, ada Imani, ada yang Asset Management. Sedangkan kita tahu orang kalau nabung di bank, salah satu muaranya itu aset manajemen. Orang ikut asuransi, salah satu muaranya aset manajemen. Dan puluhan tahun duitnya ribuan triliun. Umat punya nggak? Nggak punya. Nah ini punya. Tinggal terbang aja. Tinggal terbang, bang gitu, udah insya Allah udah nggak ada yang miskin kali insya Allah, nggak ada yang susah kali sekolah, insya Allah artinya. Oke, itu teman-teman ya. Jadi ini tentang pengelolaan keuangan, manajemen ya investasi ya. Jadi Yusuf Mansur ini sebenarnya manajer investasinya bukan Yusuf Mansur sih, Yusuf Mansur pemilik modal. Nah pertanyaannya adalah ketika dia mengaku bahwasanya ini milik umat. Umat yang mana pertanyaannya? Karena setahu saya dalam di bisnis itu bahwasanya itu adalah milik Yusuf Mansur ya. Itu saham mayoritasnya Yusuf Mansur, jelas banget itu ya. Jadi dibilang milik umat, ya umat yang mana? Karena sebenarnya umat itu harusnya itu sekelompok kalau bicara umat ya, ini bicara umat aja, nggak ngomongin umat Islam, sekelompok golongan atau sekelompok ya perkumpulan gitu. Kalau itu milik pribadi Yusuf Mansur ya nggak bisa dikatakan umat gitu teman-teman. Kalau misalkan dia itu umat iya, tapi kalau milik umat, jadi kepemilikannya milik umat lebih pada ke golongan ya teman-teman. Jadi jangan salah ya. Jadi Yusuf Mansur ya sebenarnya dalam hal ini keliru ya, sebenarnya ini milik dia gitu, tapi ya biar lebih lebih dianggap kayak Islamnya atau gimana, mungkin kayak gitulah, tapi walau alam kita nggak tahu. Nah kalau ngomongin insya Allah itu memang ya semua kehendak Allah ya, cuma menggarisbawahi konteks nggak akan ada yang miskin lagi itu nggak bisa kita kayak gitu, karena kita manusia, nggak bisa kayak gitulah. Kita nggak boleh menjanjikan atau ya sebenarnya selalu janji gitu ya, cuma kita nggak boleh kayak gitu yang di luar kapasitas manusia gitu. Misalkan gini, saya akan menjanjikan kamu aman dunia akhirat, itu nggak bisa. Saya akan menjanjikan kamu sehat selalu, itu nggak bisa. Saya akan menjanjikan kamu nggak miskin selamanya, nggak bisa, karena miskin itu bukan cuma soal harta ya. Jadi nggak bisa kayak gitu ya teman-teman. Ini ya lebih pada takabur ya. Oke teman-teman, kita lihat video kedua ya. Yuk check it out. Ustadz, kan kasus ini dulu rame-ramenya dari 2016, 2017 ya. Betul.
Tapi kemudian selesainya secara damai mungkin gitu ya, mungkin. Nah sekarang ngadunya selain ke polisi, langsung ke pengadilan semacam itu kan ya. Ustadz sendiri lebih suka menyelesaikan di luar persidangan atau kali ini kalau biar nggak terulang-terulang, kita selesaikannya benar ikutin tahap persidangan deh. Sebenarnya kalau penyelesaian di bidang atau lewat jalan hukum, ini kan juga sudah terjadi dari 2000 sekian belas. Tidak kurang dari berapa kepolisian saya dilaporkan. Dan semuanya alhamdulillah SP3. Tanpa saya memakai kekuatan siapapun. Saya datang BAP, apa segala macam. Nah itu memang nggak pernah dilihat. Karena setiap menang, saya nggak pernah pers conference. Sementara pihak yang sono, kalau kemudian ngelaporin, gugap gempitan. Oke, gitu teman-teman. Jadi ada yang sangat-sangat salah dalam konteks ucapan Yusuf Mansur ya. Ini soal genggam pita atau misalkan dia konferensi pers atas kemenangan dia. Jadi satu teman-teman, dalam konteks melapor di konteks kepidanaan di sini, kalau misalkan itu satu perdamaian itu nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, ya damai. Jadi hormatilah ya penegak hukumnya gitu. Nah kita kasih contoh ya teman-teman. Ini fakta dan Yusuf Mansur itu nggak bisa nolak. Pertama gini, ada dua yang saya kasih tahu. Dan nanti akan saya landasi dengan ya sedikit pemahaman biar teman-teman lebih mudah. Lapor Yusuf Mansur ke polisi Darmansyah, saya menolong beliau. Jadi gini teman-teman, ini Pak Darmansyah ini melaporkan ke kepolisian. Kronologinya seperti itulah. Saya akan memberikan gambaran bahwasanya di sini saya akan bacakan sedikit ya. Di mata Darmansyah, Yusuf Mansur adalah salah satu dari idolanya, kepercayaannya tinggi. Kepercayaan tinggi itulah yang membuatnya tanpa ragu menyetor uang hingga 48 juta pada 2013. Saat Dai Kondang itu menggalang investasi untuk proyek Kondotel Moyavidi, ini catatannya, ini resmi ya, ini dari Solo Pos teman-teman. Selang beberapa tahun kemudian, PNS asal Surabaya, Jawa Timur tersebut memperkarakan Yusuf Mansur ke Mabes Polri. Beliau mulai ingkar janji katanya. Nah di sini teman-teman saya nggak mau ngobrol banyak. Intinya gini, Yusuf Mansur itu sebenarnya itu sudah diminta untuk mengembalikan uang tersebut tanpa laporan. Udah banyak gitu teman-teman, termasuk istri ya beliau Darmansyah gitu meminta. Tapi Yusuf Mansur itu selalu sulit ditemui, ngelak atau gimana lah intinya. Jadi dilaporkanlah. Nggak ada yang gegap gempita pada saat itu karena ya di sini cuma dimuat di Solo Pos dan Toiba Channel tahu saya. Nggak ada tuh yang kayak gitu. Terus dinyatakan SP3 itu apakah Yusuf Mansur menang? Ya enggak, itu karena Yusuf Mansur minta perdamaian dan Yusuf Mansur mau melebihi. Dan sebenarnya bukan masalah lebihnya, cuma masalahnya adalah kenapa uang itu nggak jelas proyeknya dan Yusuf Mansur mengakui bahwasanya ya itu salah dia, itu fakta. Dan dia mau ya katanya mau mengembalikan sisanya gitulah, intinya kepada ya yang lain gitu. Nah intinya teman-teman, kasus itu ada dan itu fakta, Yusuf Mansur nggak bisa ngelak. Nah di sini juga ada teman-teman, ini lebih menurut saya lebih sangat menyakiti karena di sini korbannya bukan PNS atau TKW ya. Nah di sini teman-teman kita bisa lihat di Solo Pos juga dilaporkan ke polisi, Yusuf Mansur kembalikan uang Ustadz di Medan teman-teman ya. Teman-teman, saya sebenarnya ada beberapa data video-video kayak gitu lah. Di sini saya kasih tahu ya. Solo Pos Jakarta, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Persatuan Umat Islam PUI Sumatera Utara, Dr. Syakira Sandi memperkarakan Yusuf Mansur ke Mabes Polri pada tahun 2017. Nah, di sini 2017 ya. Masalahnya uang investasi patungan usaha senilai 100 juta yang diserahkan Syakira Sandi ke Yusuf Mansur tidak jelas peruntukannya. Pelaporan ke polisi dilakukan Syakira karena upaya meminta kembali uangnya secara baik-baik tak diindahkan Yusuf Mansur. Jadi teman-teman harus tahu ya, ini memang berita ini berkaitan dengan patungan usaha yang 2022 itu. Jadi pada saat 2017 itu dilaporkan dan itu dimuat lagi karena berhubungan dengan patungan usaha. Jadi meminta uang kepada Yusuf Mansur itu nggak mudah walaupun itu statusnya kiai gitu lah. Ya ini kan jelas ya teman-teman bahwasanya Yusuf Mansur itu nggak mudah untuk mengembalikan uangnya. Jadi wajar kalau ada yang melaporkan. Tapi kalau ngomong di media ya seolah-olah dia menang kayak gitu. Tapi ya sudahlah,
Ini faktanya kan kayak gini ya. Nah ini lanjut beritanya, lanjut videonya teman-teman. Pakai tiket sendiri. Ya kita lanjut videonya teman-teman ya. Ini. Enggak, saya kemana-mana tuh nemuin TKW pakai tiket sendiri. Sebab kagak tega. Masa sih mereka patungan bikin pengajian, salah satu yang paling mahal beli tiket saya. Lagian saya kan katanya orang kaya. Males kalau ekonomi. Ih, maunya bisnis. Masih apa lo aja. Nah, bila uang amplop aja saya kagak bawa, masa uang sedekah saya bawa? Lagian logikanya di mana coba? Bawa duit hasil sedekah di Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, sekarung, sebuntelan gede, sama cincin. Ini ada teman saya diplomat lagi dengar, Mas Rahmat. Kira-kira kalau saya bawa itu ke bandara Hong Kong menuju Jakarta, loh, apa jadinya gitu loh? Apa judulnya gitu loh? Gua bisa nggak pulang itu? Enggak, semua ditaro. Silakan terserah dipakai buat pengajian Anda semua. Nah, sampai hari ini Mas Ajat dan kawan-kawan belak-belakan tidak ada yang mampu membuktikan Yusuf Mansur pakai tarif, Yusuf Mansur bawa duit sedekah orang. Nggak ada yang mampu membuktikan karena memang tidak pernah terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebenarnya kalau masalah tidak pernah terjadi ya nggak benar juga, karena Yusuf Mansur itu kan pernah membawa uang miliaran dari Malaysia sampai diperiksa ya di bea cukai, itu uang apa, asal usulnya dari mana. Itu kan sebenarnya konteks kayak gitu ya memang wajar, karena tidak boleh bawa uang berlebihan. Ya misalkan kayak ini saya kasih tahu ya, ada kasus gitu misalkan bawa uang lebih dari $11.000 itu nggak boleh, itu ya karena ada aturannya misalkan seperti itu ya misalkan ya. Tapi memang ada aturannya, membawa uang ada batasannya. Oke, jadi teman-teman yang dibawa ya tentu bukan uang kes atau cincin. Jadi gini, dalam proses saya akan kasih tahu, saya nggak nuduh ya, saya akan kasih tahu bahwasanya dalam proses sistem switching atau sistem transfer uang itu lebih mudah daripada bawa uang cash. Lagi pula juga kalau bawa uang cash itu ya pasti harus ada surat dari pemerintahan bahwasanya kalau uang itu hasil ini, dan ketika masuk ke Indonesia akan lebih mudah, dan itu prosesnya akan panjang, akan sulit karena harus membayar ini, harus membayar itu. Tapi kalau misalkan teman-teman, misalkan penyelenggaranya itu sebuah yayasan kemanusiaan atau sebuah yayasan pendidikan atau apa, mengumpulkan dana sedekah dan itu nanti dimasukkan ke dalam rekening luar negeri mereka dan ditransfer ke yayasan tertentu, itu bisa, itu mudah teman-teman, nggak sulit, itu lebih mudah. Ya saya nggak nuduh Yusuf Mansur dengan cara seperti itu, ya nggak nuduh, karena memang saya cuma ngasih tahu kalau misalkan kasih contoh kasus ATC yang kemarin. Terus bagaimana nih uang kita yang dikirim ke ATC, ya misalkan ya yang pasti ya banyaklah teman-teman yang pernah melakukan hal itu gitu, dikirim ke Palestina, bagaimana caranya? Ya nggak bawa uang cash ke sana bro, gitu maksudnya. Ya uangnya ditransfer bro, karena dibawa uang cash dengan jumlah jutaan dolar ya beresiko, dan itu juga melanggar ya nanti disangka apa gitu. Ya kayak gitu teman-teman intinya ya teman-teman. Jadi jangan salah ya teman-teman, jangan sampai kalau misalkan yang mendengar orang awam, oh iya kayak gitu, ya mungkin kayak gitu ya, tapi kalau misalkan ya teman, dengan modal seperti itu, karena saya tahu penyelenggara pengajian di TKW itu juga banyak yang misalkan kayak yayasan kemanusiaan, itu saya bisa buktikan itu ya teman-teman, karena beredar videonya di YouTube. Oke, kita lanjut teman-teman, ini penting ya. Ini terbuka loh, ini kan di Detik juga terbuka kan. Kalau saya bohong, ada panitia masjid maju, satu aja celaka saya. Nggak ada, insya Allah dengan izin Allah. Kenapa? Saya mah cuman makan nasi goreng, terus enak. Pengen orang pada ikut makan. Nasi goreng ini enak loh. Nah, sedekah tuh kayak gitu. Saya udah makan sedekah nih, udah ngelaksuin sedekah, udah ngelaksanain, udah make ilmu sedekah. Saya udah makan sedekah nih, saya udah makan sedekah nih, saya udah makan sedekah nih, udah ngelaksuin sedekah, udah ngelaksanain, udah make ilmu sedekah. Pengen gitu. Yang miskin pada kaya, yang kurang pada cukup, yang belum menikah, yang belum punya anak. Nah, distrak ini juga terjadi karena orang menyamakan nih antara patungan usaha yang memang bisnis dengan sedekah. Ini hal yang berbeda nih.
yang satu urusannya ke OJK, gitu kan ya. Yang satu mah acara pengajian. Ya, nggak ada yang menyamakan patungan usaha dengan sedekah, nggak ada. Kita memberikan video-video tersebut antara patungan usaha dengan misalkan kayak model sedekah-sedekahnya yang mengucapkan Yusuf Mansur, tentu saja sangat berbeda. Dan itu nggak ada kaitannya. Tapi kadang-kadang di sela pengajian itu kayak misalkan ya di luar negeri, di Hong Kong atau di Taiwan, dia itu bukan pengajian, lebih tepatnya dia memamerkan program dan dia menawarkan program gitu ya. Pengajian sedekah mereka juga bersedekah, mereka ditawarkan program juga gitu. Itu faktanya gitu. Nggak bisa dipungkiri karena itu ada videonya beredar di YouTube. Ketika saya ditanya, wah gibah, misalkan kita dianggap gibah mulu gitu ya, nanti ada yang komen gitu. Gini teman-teman, kita sebagai orang Islam itu harus jelas antara garis gibah dan garis memberikan keadilan ya, memberikan kebenaran. Karena ketika orang dianggap gibah tapi dia memberikan pernyataan yang benar dan memberikan kebenaran itu karena dikhawatirkan akan terjadi kejadian atau hal-hal yang berkaitan dengan kondisi seperti itu terulang kembali. Misalkan ada seorang penipu ulung gitu, menipu batu bara, terus dia itu nipu lagi dan itu diomongin sama kita, sebaiknya kita hati-hati karena ini penipu, itu ada faktanya, ini ada videonya, jangan sampai terulang. Terus walaupun itu misalkan ustadz itu nggak boleh ikut-ikutan kayak gitu, terus kita dianggap gibah, itu namanya orang itu munafik gitu. Itu fakta, itu nggak bisa dibantah lah. Kalau orang yang memang menganggap orang memberikan kebenaran, memberitahukan ya yang namanya kita harus mencegah dari segala suatu hal yang mungkar itu dianggap gibah, ya orang itu bisa dikatakan munafik teman-teman. Jadi hati-hati ya. Oke, sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.